Pemirsa, 3 orang tewas dalam gempa magnitudo 4,8 di Bali telah dievakuasi petugas. Sementara itu, material longsor akibat gempa masih menutupi sejumlah jalan dan permukiman warga. Petugas mengevakuasi sejumlah warga yang tertimbun material longsor di Desa Terunyan, Kintamani, Bangli, Bali. Proses evakuasi dilakukan melalui jalur perairan Danau Batur menggunakan perahu cepat karena akses jalan darat terputus akibat tertimbun material longsor. 2 warga dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 lainnya terluka dan dirawat di rumah sakit. Menurut warga, saat gempa dan longsor terjadi, para korban sedang tidur dan tak sempat menyelamatkan diri. Lumayan jauh, sekitar 500 meteran ada. Kita saling menyelamatkan diri karena sepanjang jalan itu banyak titik longsor, Pak. Untuk menjangkau rumahnya itu sangat sulit sekali, sehingga sekitar jam 5-an masyarakat baru berduyun-duyun ke sana. Mereka itu udah tertimbun, Pak. Makanya kita ngeluarinnya itu susah sekali sambil kita nelpon teman-teman di puskesmas biar cepat dapat pertolongan. Sementara itu di Karangasem, Bali, dilaporkan seorang warga meninggal dunia, sehingga total 3 warga tewas akibat peristiwa ini. Sebelumnya gempa mengunjungi wilayah Bali dini hari tadi dengan magnitudo 4,8. Gempa terasa kuat di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli. Gempa juga membuat bukit dan tebing longsor hingga menimbun jalan serta rumah-rumah warga. Dari Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Lalu bagaimana perkembangan penanganan gempa bumi di Bali? Saat ini kami sudah bersama Kepala Seksi Logistik dan Kedaruratan BPBD Bangli, I Ketut Agus Sutapa. Selamat sore, Pak Ketut. Selamat sore, Mbak Sapa di studio iNews TV. Ya, baik, Pak. Kami dari pinggiran Danau Batur sore ini. Baik, Pak Ketut, hingga saat ini apakah seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang terluka, sudah berhasil dievakuasi seluruhnya, Pak? Puji syukur kami ucapkan karena tim gabungan yang kami turunkan dari pagi sudah berhasil mengevakuasi seluruh warga yang tertimbun. Mereka sudah kami rujuk awalnya ke puskesmas, kemudian ditangani secara medis kelanjutan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bangli. Kemudian di saat ini kami sedang melakukan upaya pembersihan material longsoran di sepanjang jalan dari Desa Abang Batu Dinding dan Trunyan. Memang tadi pagi pasca gempa, satu-satunya akses jalan darat dari Kintamani menuju Trunyan, tepatnya dari Desa Abang Batu Dinding sampai Desa Trunyan, tertutup oleh material longsoran dari Bukit Gunung Abang. Itu material longsoran tidak hanya pasir, tetapi ada batu-batu besar yang menutup seluruh badan jalan. Sehingga 3 desa di pinggiran Danau Batur meliputi Desa Trunyan, kemudian Desa Abang Songan, dan Desa Abang Batu Dinding saat ini tidak bisa melalui jalur darat. Mereka harus melalui jalur air, yaitu melalui Danau Batur. Ya, Pak Ketut, berapa banyak rumah warga dan juga jalan-jalan yang tertimbun material longsor, dan saat ini bagaimana kondisi warga yang rumahnya rusak? Mereka mengungsi kemana dan kondisi seperti apa saat ini? Saat ini untuk di lokasi terdampak di Dusun Cemaro Landung, Desa Trunyan sendiri, itu ada 5 unit rumah yang mengalami rusak berat. Ada yang sudah tertimbun, bahkan ada yang temboknya sudah jebol. Belum lagi alat-alat penunjang lainnya seperti mobil, alat-alat transportasi mengalami rusak. Kemudian jalan-jalan juga di sepanjang jalur itu mengalami retak. Kemudian untuk upaya evakuasi di 5 kakak yang dihuni oleh 23 jiwa. 4 orang yang seperti dilaporkan tadi yang harus dirawat di Rumah Sakit Bangli. Sisanya itu pasca gempa mereka sudah bisa melakukan evakuasi mandiri
ke rumah kerabatnya yang lainnya, ada yang ke desa tetangga bahkan gitu. Nah, yang 4 ini yang perlu penanganan dari tim dan dibantu oleh kesigapan warga sekitar. Ya. Pak Ketut, saat ini bantuan apa yang paling dibutuhkan baik oleh para petugas yang melakukan proses evakuasi di sana maupun oleh warga korban gempa? Kalau sampai saat ini mungkin dari segi peralatan kami rasa sudah cukup karena teman-teman PU juga sudah atensi dengan alat berat dan mobil mobnya untuk mengangkut material longsoran. Kemudian untuk warga yang terdampak sudah disiapkan bantuan logistik oleh teman-teman dari Dinas Sosial. Mudah-mudahan cuaca mendukung, itu kendala kami. Karena kalau memang cuaca terang, target pembersihan akses longsor ini mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini sudah selesai. Tadi sejatinya dari pukul 11 sudah dikerjakan pembersihan oleh alat-alat berat Dinas PU. Namun kendala cuaca, hujan rintik, kemudian ada longsoran susulan berupa kerikil dan jatuhnya bongkahan batu dari Bukit Abang, sehingga menyulitkan kami dalam melakukan akses pembersihan jalan. Mungkin itu aja kendala dan hambatan kami di lapangan. Baik, terima kasih Pak Iketut Agus Sutapa telah bergabung bersama kami di iNews Sore.